Indonesia punya superhero dan cinematic universe-nya. Siapa yang nggak tahu Bumi Langit dengan Gundalanya? Filmnya sekarang tersedia di Netflix dan di Disney+. Dan film berikutnya, Sri Asih, bakal jadi lanjutan dari universe ini dan bakal membuka semakin lebar arah dari keseluruhan cerita dari universe ini. Nah, biar nggak roaming sama topik fandom yang satu ini, sini yuk pegangan tangan sama gue dan kita explore bareng-bareng universe ini. Kita ikutan jadi rakyat Bumi Langit. Nah, setelah ngerilis video teaser, Bumi Langit Studio baru-baru ini ngasih poster terbaru dari filmnya yang bakal tayang, Sri Asih. Di posternya penuh dengan filosofi dan clue yang tersembunyi. So, gua bakal ngenalin karakter ini buat kalian yang belum tahu sekaligus membahas clue yang muncul di posternya. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sri Asih adalah film superhero kedua dari Bumi Langit Cinematic Universe yang menampilkan karakter superhero wanita pertama dari Indonesia yang dibuat oleh komikus R.A. Kosasih di tahun 1954. Nah, seperti yang kita tahu, karakter ini sebelumnya muncul di film Gundala yang membantu Gundala untuk menghentikan rencana Pengkor walaupun hanya satu scene. Sri Asih di komiknya diceritakan sebagai titisan dari Dewi Asih, Dewi Keadilan yang disembah bangsa Rawaya di era legenda. Dewi Asih di sepanjang sejarah selalu menunjuk sosok perempuan untuk jadi titisannya yang punya tugas untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan dunia. Dewi Asih pertama kali menunjuk titisannya di era legenda dengan memilih gadis pengikutnya bernama Asih yang berasal dari bangsa Rawaya, sebuah kerajaan di zaman dulu yang kental dengan unsur spiritual dan mistis. Banjir besar kemudian melanda bumi. Peradaban besar manusia saat itu seperti Rawaya, Godam, dan Wiba hancur. Hanya Asih satu-satunya yang selamat dari bencana. Dia kemudian menjadi roh yang menyaksikan bagaimana peradaban manusia dari masa ke masa runtuh satu demi satu dan berganti ke peradaban lainnya. Hingga satu hari Dewi Asih menunjuk titisan baru di era pusaka dan era revolusi. Di era pusaka, Dewi Asih menunjuk titisannya yang baru bernama Nani Wijaya. Nani Wijaya diceritakan berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Dia bekerja sebagai private investigator yang membawanya ke seluruh dunia untuk menghentikan jaringan penjahat dan mafia global. Sebagai Sri Asih, Nani punya kekuatan untuk terhubung dengan para leluhurnya. Dia juga memanifestasikan kekuatan jiwa para leluhurnya ke dalam tubuhnya sendiri. Gak hanya itu, dia juga bisa melipat gandakan diri, memperbesar ukuran dan juga kekuatannya. Dia juga memiliki selendang sakti yang bisa dia kendalikan baik itu wujud juga geraknya. Di era revolusi, Dewi Asih menunjuk dua gadis sebagai titisannya setelah Nani Wijaya, yaitu Rengganis dan berikutnya Alana. Rengganis atau yang dipanggil Ganis diceritakan sebagai aktivis sosial dan lingkungan hidup yang sering berkeliling ke daerah terpencil. Sebagai Sri Asih, dia punya kekuatan fisik yang sangat unggul, dari mulai super strength, durability, agility, dan juga kekuatan tenaga dalam. Dan selanjutnya Dewi Asih menunjuk Alana, gadis SMA yang sejak kecil punya kemampuan bisa melihat makhluk halus dan selalu merasa ketakutan karena kemampuannya itu. Awal Alana menjadi Sri Asih terjadi ketika teman-temannya dirasuki roh jahat. Alana lalu mendapatkan panggilan batin dari Dewi Asih dan ditawari kemampuan untuk menyelamatkan teman-temannya, dimana sebagai gantinya dia harus menjadi titisan dari Dewi Asih. Singkat cerita, Alana pun menjadi Sri Asih dan mendapatkan kekuatannya yang dia pakai untuk mengusir energi jahat dari dunia. Nah, karena Alana basicnya punya kemampuan spiritual, sebagai Sri Asih dia punya kekuatan untuk menerawang keberadaan makhluk astral dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Alana juga bisa memanifestasikan sukmanya untuk membelah diri menjadi banyak sosok yang disebut dengan Kagebushi no Jutsu. Salah! Bukan ya? Kemampuan ini disebut dengan Bolo Sewu. Alana digadang-gadang bakal menjadi sosok yang akan diceritakan di film Sri Asih ini, yang sudah banyak dikasih clue-clue nih tentang karakternya sama orang-orang Bumi Langit lah. Meskipun karakternya bakal mengambil referensi-referensi dari titisan Sri Asih sebelumnya, atau bisa dibilang penggabungan antara karakter-karakter Sri Asih sebelumnya. Nah, kalau kita berkaca ke karakter Gundala yang origin story-nya mengadaptasi beberapa versi dari komik dari Gundala, seperti komik klasiknya yang menceritakan backstory keluarganya dari komik Jagat Revolusi yang menceritakan kehidupan
Gundala sebagai teknisi sampai dia menjadi Gundala. Nah, hal yang sama mungkin akan terjadi pada karakter Sri Asih yang diperanin sama Pevita ini. Dimana di teasernya kemarin kita bisa melihat nih bagaimana Sri Asih saat kecil ditinggal di panti asuhan sebelum dia akhirnya diadopsi sama seorang wanita misterius. Dimana wanita ini kelihatan berasal dari keluarga kaya, kelihatan dari baju dan juga mobilnya. Dimana ini bisa mengarahkan Sri Asih untuk mengadaptasi backstory dari Nani Wijaya, salah satu titisan Sri Asih yang dikenal berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Nah, story adaptasi ini juga relate dengan karakter Rengganis yang diceritakan sebagai anak yatim piatu setelah kematian keluarganya. Dan juga relate dengan karakter Alana, dimana di sini tuh saat dia kecil dia terlihat ketakutan dan waspada seperti diganggu sama sosok tak kasat mata, yang mirip dengan cerita Alana yang punya kemampuan untuk melihat makhluk gaib sejak dia kecil. So, penggabungan cerita sepertinya bakal terjadi di karakter Sri Asih di filmnya nanti. So, sekarang kalian udah kenal sama Sri Asih. Nah, kemarin Bumi Langit ngerilis poster kedua untuk film ini, dan posternya ini ngasih lihat tampilan full dari Sri Asih yang ternyata ngasih clue tentang apa yang bakal terjadi di filmnya nanti. Dia ditampilkan dengan kostum superhero-nya yang juga sempat terlihat di teasernya. Tampilan kostum ini kalau dilihat-lihat mirip sama kostumnya Sri Asih versi Alana dari komik Sri Asih Celestial Goddess. Kostum ini juga dilengkapi dengan beberapa item yang di teaser kemarin ditunjukkan ketika Sri Asih menjalankan ritual. Item ini terdiri dari pelindung bahu emas, terus sumping atau perhiasan telinga di tradisi Jawa, dan juga selendang yang di film Gundala dipakai untuk menghentikan anak-anak buah pengkor. Di komiknya, selendang ini juga bisa dikendalikan wujud dan juga gerakannya. Semua item ini tentunya adalah item yang jadi identitas dari karakter Sri Asih sebagai superhero. Nah, ngomongin superhero tentunya ada super villainnya dong. Dari poster ini kita bisa melihat dua unsur dari dua villain yang akan dihadapi Sri Asih. Ada api di kirinya dan ada asap di kanannya. Untuk api, ini adalah referensi dari Dewi Api. Di jagat sinema Bumi Langit, Dewi Api sendiri udah ada pemerannya nih. Dia bakal diperanin sama si kakak cantik Dian Sastrowardoyo. Di komik, Dewi Api adalah seorang penyihir jahat yang merupakan musuh dari superhero Nusantara yang dikurung di Gunung Mahameru setelah dia berbuat kejahatan. Dewi Api ini sepertinya bakal jadi big villain-nya Sri Asih. Correct me if I'm wrong. Antara Dewi Api dan Sri Asih ini nggak relate sebenarnya di komik. Tapi mungkin Dewi Api dan Dewi Asih pernah terlibat dalam satu pertempuran di masa lalu yang akhirnya menciptakan dendam untuk Dewi Api. Nah, Dewi Api ini sepertinya ditreat seperti big villain yang nantinya nggak cuma bakal berhadapan sama Sri Asih tapi juga sama hero lain yang mungkin agak terlalu dini sepertinya untuk mempertemukan Sri Asih dengan villain sebesar Dewi Api. So, bisa jadi film ini bakal mengintroduce Dewi Api seperti halnya mereka memperkenalkan Ki Wilawuk di film Gundala. So, kalau nggak lawan Dewi Api, dia bakal lawan siapa dong di film ini? Udah muncul nih di trailernya waktu itu. Nah, ada cluenya di dalam poster, dimana di sini muncul juga asap kan? Ini bisa nge-refer ke sosok yang muncul di trailer itu. Dia memakai leontin dengan batu merah dan kelihatan mengeluarkan asap hitam dari tubuhnya. Nah, batu merah yang muncul di trailer kemarin itu bisa nge-refer ke salah satu artefak di komik yang bernama Batu Setan. Di era revolusi, Batu Setan diceritakan tercipta dari kristal Amaratia, sebuah kristal purba yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Batu ini menjadi rumah bagi entitas goib kuno yang dikenal sebagai roh setan. Roh setan ini tidak bisa dihancurkan. Dulu dia menyerap jiwa-jiwa dari korban perang yang penasaran dan dipenuhi dendam. Meskipun sudah dihancurkan, batu ini terus ada dari masa ke masa dan berpindah tangan. Batu ini bisa memberikan kekuatan yang melebihi manusia biasa, sesuai dengan kebutuhan pemegangnya yang berasal dari roh setan. Roh setan yang ada di dalam batu ini juga meminta imbalan berupa jiwa-jiwa penasaran dan jiwa pemiliknya sendiri. Dan roh yang dia minta ini akan membuat roh setan yang ada di dalam batu itu akan semakin kuat dan juga cerdas. Di era pusaka, batu ini relate dengan karakter Culuwika, putra dari Candalani dan Pales, penguasa planet Godam yang terkenal jahat. Culuwika diceritakan menentang Godam untuk duel, tapi Godam menolak. Culuwika yang merasa dipermalukan akhirnya malah bunuh diri, dan setelah tewas, roh Culuwika kemudian meminta bantuan dari roh setan yang ada di batu setan yang sebelumnya dia temukan. In the end, roh Culuwika kemudian masuk ke liontin batu setan, dan dari dalam liontin itu Culuwika lalu merasuki para pengguna liontin setan dan memanfaatkannya untuk memburu Godam, musuh bebuyutannya sampai akhir zaman, dengan menjuluki dirinya sebagai Dokter Setan. Di komiknya, batu setan ini juga pernah dipakai sama seorang pendekar jahat bernama Runtah, si mata malaikat. Runtah awalnya diceritakan sebagai anak dari pasangan Kasrib dan Rabini. Semenjak lahir dia sudah buta, di mana Rabini ibunya menganggap kalau Kasrib adalah seorang pembunuh yang membuat anaknya dikutuk menjadi buta.
Saat remaja, Runtah sering dibully sama teman-temannya dan diperlakukan kasar sama ayahnya Kasrip. Runtah akhirnya tumbuh sebagai orang yang kejam dan jadi pengelana yang sering mencabut nyawa dari jawara dan orang-orang yang dia temui dalam perjalanan. Bahkan dia adalah orang yang membunuh Indrawatara, pemimpin dari perguruan Elang Putih yang juga ayah dari Barda Mandrawata alias si buta dari Gua Hantu, musuh si Mata Malaikat. Dalam perjalanannya sebagai Mata Malaikat, Runtah diceritakan selalu menggunakan senjata tongkat kayu berujung mata tombak bergantung 3 tengkorak untuk bertarung dan menghabisi lawan-lawannya. Dia juga memakai liontin batu setan untuk meningkatkan kekuatannya saat dia bertarung. Nah, yang kelihatan di teaser kemarin itu adalah kemungkinan Dokter Setan. Kehadiran sosok ini sepertinya akan menjadi villain utamanya nih. Dan mungkin jadi dalang dibalik aksi jahat dari para mafia yang muncul di dalam trailer yang bakal muncul di film ini. Terakhir di background poster ini kita bisa ngelihat landscape dari beberapa gedung dan juga bulan yang ada di belakang Sri Asih. Gedung-gedung ini bisa merefer ke salah satu scene di teasernya Sri Asih kemarin yang nunjukin kita momen penjarahan dan juga pembakaran yang terjadi di rumah susun warga yang kemudian disusul dengan pasukan khusus yang menyerbu ke sana. Di komik, karakter Sri Asih Nani Wijaya sering berhadapan dengan beberapa kelompok kriminal dan mafia yang dia selidiki, seperti Serigala Hitam, Seribu Mata, dan kawanan kawa-kawa. Nah, kelompok Seribu Mata juga pernah diceritakan menjadi dalang di balik pembangunan pabrik ilegal yang merusak ekosistem alam. Nah, kalau kita connect cerita di komik ini dengan cerita yang bakal terjadi di film, bisa jadi kekacauan di rumah susun warga ini adalah bagian dari rencana jahat Seribu Mata untuk menguasai wilayah rusun ini, yang nantinya bakal digunakan oleh kelompok Seribu Mata untuk membangun pabrik mereka yang akan mengancam lingkungan dan akan menjadi konflik utama dari Sri Asih di filmnya nanti. Dan untuk bagian bulan di belakang Sri Asih ini, kalau kita mengambil referensi dari poster Gundala, di mana di poster Gundala bagian yang ada di langit ini terlihat petir kan, yang jadi referensi dari kekuatan Gundala. So bisa jadi bulan yang ada di langit di poster ini adalah referensi dari kekuatan Sri Asih. Kalau di komik sih nggak ada hubungannya antara bulan dan Sri Asih. Tapi kita nggak tahu nih di film bakal gimana. Karena masih minim clue, gue masih belum bisa menteorikan bagian sini. Tapi bulan ini bisa juga bukan bulan, tapi sebuah bulatan merah yang adalah batu setan yang gue jelasin tadi. Dimana ini bakal semakin memperjelas kalau lawan yang akan dilawan sama Sri Asih di film ini adalah Dokter Setan. Tapi kita masih menunggu trailer nih yang kayaknya bakal segera dirilis sama Bumi Langit. Dari sana kita mungkin bisa ngelihat lebih banyak referensi-referensi lain untuk film ini, dimana udah pasti bakal lebih banyak teori yang akan beredar. But ya kita tunggu saja, mungkin secepatnya bakal dirilis trailernya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk channel ini jangan lupa cari kita di Instagram dan di TikTok juga, karena kita juga bikin konten di sana. Dan kalau kalian mau lebih banyak konten-konten yang membahas tentang karakter-karakter yang bakal muncul di Bumi Langit, please komen di bawah dan mungkin gue akan provide kalian informasi-informasi basic supaya kalian kenal dengan hero-hero yang akan ada di Bumi Langit. Gue pamit, jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.